Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah semuanya, semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita masing-masing sehingga kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ia melanjutkan tentang pembahasan prinsip dasar Islam, yaitu kita sudah masuk kepada kemuliaan ilmu atas harta. Kemarin sudah bahas ya dari poin yang nomor 1 sampai 6 ya, kemuliaan ilmu atas harta. Nah, sekarang kita akan bahas ya beberapa poin 7, 8 dan 9. Kemuliaan atas harta yang ketujuh adalah ya, sesungguhnya jiwa akan menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Ya, seseorang ketika dia berilmu agama, mempunyai ilmu agama, ya, karena dengan ilmu dia bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik untuknya, mana yang buruk untuknya, mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang tidak. Maka sesungguhnya jiwa akan menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Ya. Itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Jadi kemuliaan seorang beriman, orang mukmin itu adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala pasti akan meninggikan derajat, memuliakan derajat suatu kaum ya, yang dia itu apa? Belajar ilmu. Ya, dia beriman lagi apa? Belajar ilmu. Darajat, beberapa derajat. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang yang ya dia konsisten nuntut ilmu, maka dia akan menjadi mulia. Akan menjadi mulia dan itu merupakan kesempurnaan dirinya, kematangan akal, kematangan dirinya, ya. Kemudian menjadi kemuliaan dirinya dengan ilmu, ya. Sedangkan harta tidak membersihkan dirinya, tidak menambah kemuliaan, tidak menambah kesempurnaan harta, ya, tidak menambahkan kesempurnaan untuk dirinya, malah apa? Jiwanya menjadi berkurang. Jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang bakhil, kikir. Kenapa? Karena rata-rata kalau orang punya harta untuk infak sedekah itu mikir-mikir. Ya. Sehingga apa? Kemuliaan ilmu atas harta itu jauh lebih mulia ilmu daripada harta. Ya. Oke, kita katakan orang yang kaya mulia dengan kekayaannya. Tapi berapa tahun? Selama kaya dia mulia mungkin. Ya. Tapi kalau miskin, kemuliaannya langsung runtuh, hancur, berantakan. Kenapa? Kekayaannya habis. Kekayaannya hartanya habis, tanahnya habis, sawahnya habis, mobilnya dijual. Ketika jadi orang kaya mulia, tapi ketika bangkrut
Disepelekan. Lah itu tuh lihat tuh, bangkrut, bangkrut. Ketiga apa? Kekayaannya habis, kemuliaannya berkurang. Tapi orang berilmu, dia akan senantiasa mulia. Kenapa? Karena Allah yang memuliakan dengan ilmunya. Dia memahami Islam, memahami agama Allah, hafal Quran, hafal hadis. Maka orang-orang yang memahami ilmu Allah, hafal Quran, hafal hadis, maka ini orang-orang yang mulia. Ya, selama apa? Dia menghiasi dirinya dengan akhlak. Ya, ilmu yang diamalkan. Maka tadi ya, yang pertama, yang ketujuh ini ya, sesungguhnya jiwa akan menjadi lebih mulia, bersih karena mendapatkan ilmu, dan ini menjadi kesempurnaan dirinya dan kemuliaannya. Sedangkan orang yang mencari harta malah tidak membersihkan jiwanya, jiwanya semakin keruh. Karena apa? Harta itu merusak sifatnya. Kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, orang berilmu bisa mengatur harta. Tapi bagi orang yang tidak ada ilmu, maka hartanya itu akan mengeruhkan hatinya, mengotori hatinya, sehingga apa? Dia lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Ya, maka apa? Sehingga apa? Ketika dia mencintai harta, maka ya jiwanya semakin berkurang, kikir, dan itu tidak menambah kesempurnaan dirinya kecuali hanya sebatas fisik, penampilan. Orang kalau punya harta itu bisa ya mengubah dirinya, ya pakaiannya, kemudian di make up, kemudian perawatan, itu bisa orang-orang kaya. Tapi apakah bisa hartanya merubah hatinya yang tadinya buruk jadi baik? Tidak bisa. Kecuali apa? Hanya dengan ilmu. Ilmu yang merubah orang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Kenapa? Dengan ilmu agama. Ilmu agama, dia mengetahui, oh ini yang tidak baik, ini yang baik. Oh ini yang halal, ini yang haram. Saya pilih yang haram, yang halal. Ya, ini yang tidak diridhoi, ini yang diridhoi. Saya pilih yang diridhoi. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Itu yang ketujuh. Ya. Kemudian yang kedelapan, sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya, mencari ilmu agama adalah akar dari seluruh ketaatan. Ya. Sesungguhnya mencintai dan mencari ilmu adalah akar dari seluruh ketaatan. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar dari berbagai masalah dan kesalahan. Nih, ya. Kalau kamu tujuannya menuntut ilmu, maka apa? Ilmu adalah akar dari segala ketaatan. Akar yang menumbuhkan batang, ranting, daun, ya. Kalau punya akar ilmu, maka ilmu tadi ini yang mengarahkan kebaikan, oh ini buruk, ini baik. Itu ilmu. Oh ini haram, ini halal, oh ini sunnah, ini bid'ah, oh ini yang diridhoi, ini yang tidak diridhoi, oh ini yang sesuai dengan Rasul, oh ini yang tidak sesuai. Ini ilmu. Sehingga apa? Dia membangun dirinya di atas ilmu, amalannya di atas ilmu, membangun amalannya di atas ilmu. Maka apa? Ilmu menjadi apa? Akar ketaatan. Ya, tahu oh ini amalannya, oh ini caranya seperti ini dengan ilmu. Tapi sedangkan mencintai harta dan dunia itu adalah akar dari segala musibah dan kesalahan. Maka Nabi mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah akar pokok dari segala masalah muncul. Kalau orang cinta dunia, segala permasalahan muncul. Kenapa? Karena orang kalau cinta dunia sudah banyak masalahnya. Banyak masalahnya. Ya, karena Nabi mengatakan demikian, tidak mungkin Nabi berdusta. Maka Nabi mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang yang cinta dunia, ya, maka pokok segala urusannya, pokok masalahnya itu terus ada terus.
Karena cinta dunia itu menjadi pokok akar segala masalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, ya. Maka yang kedelapan, mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar dari seluruh ketaatan kepada Allah, sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar dari segala musibah dan kesalahan. Kemudian yang 9, yang terakhir, insya Allah kita lanjut pada berikutnya nanti. Yang ke-9, sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah dengan ilmunya dan akhlaknya. Ya. Sedangkan orang-orang kaya yang berharta mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Dengan harta dan sikapnya. Karena orang yang berilmu mengajak manusia menyembah kepada Allah. Dengan apa? Dengan ilmunya dan akhlaknya. Makanya orang berilmu hiasannya adalah akhlak. Ya. Akhlak yang terpenting. Ya. Orang berilmu dihiasi dengan akhlaknya. Ya. Sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Karena rata-rata orang yang kaya, ya, sifat orang ketika dapat nikmat itu lupa. Itu pasti. Orang kalau dapat nikmat, harta, jabatan, pangkat, kalau orang yang bukan berilmu gitu ya, dia lupa kepada Allah. Sehingga apa? Sombong, angkuh, tidak kenal lagi dengan kerabat, tidak kenal lagi dengan siapa dulu yang menjadikan dia seperti ini. Itu banyak orang-orang kayak gitu. Itu kalau orang yang nggak berilmu. Maka apa? Dunia, hartanya menjadikan dia lupa. Ya. Maka apa? Dengan sikapnya hartanya tersebut yang membawanya ke dalam neraka. Kita lihatlah Qarun, Haman, mereka orang-orang kaya, mereka para pejabat, Fir'aun, para raja, Namrud. Tapi bagaimana dengan harta dan sikapnya? Hartanya untuk kemaksiatan, sikapnya angkuh, sombong, menolak utusan-utusan Allah, para rasul-rasul Allah, ya, hartanya digunakan untuk kemaksiatan, bahkan Qarun menahan-nahan, ya, tidak dibagikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Ini naudzubillah. Maka apa? Hartanya dan sikapnya menjerumuskannya ke dalam neraka. Karena rata-rata, ya, orang ketika diberi nikmat kekayaan itu cenderungnya lebih lupa, mayoritas lupa. Dan sedikit sekali kecuali hanya orang-orang yang diberi ilmu agama tadi, yang mampu mengatur keuangan. Maka kata Nabi Muhammad, ni'mal mali sholih li rajulin sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang sholih berilmu. Ini sebaik-baik harta. Kalau harta dimiliki oleh orang yang tidak berilmu agama, ambles uangnya itu. Udah, ya, entah kemana, untuk foya-foya, untuk kesenangan dunia. Tapi kalau orang berilmu, orang soleh memiliki harta, dibagi-bagi untuk kebutuhannya, untuk anaknya sekolah, untuk rumah tangganya, ya, kemudian untuk fakir miskin, du'afa, dibagi-bagi. Kenapa? Dia meyakini bahwasanya harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanggungan jawab atas harta itu sangat berat, sangat berat. Setiap rupiah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana, untuk apa. Ini dari mana, untuk apa. Ya, ini kan berat, ya. Maka ini yang ke-9, sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dengan ilmunya dan akhlaknya, sedangkan orang kaya yang berharta mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Karena sikap orang kaya cenderung lebih sombong, angkuh, ya, karena dengan kekayaannya meremehkan yang lain. Sehingga apa? Dengan kesombongannya, kecongkakannya, keangkuhannya menjadikan apa? Menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali bagi mereka tadi, orang yang berharta tapi solih berilmu, maka harta dapat dikelola dengan baik insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita, ya, cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.